Ya pemirsa, kembali lagi Anda menyaksikan Breaking News TV One. Aksi bela Palestina masih terus berlangsung. Pada pagi hari ini di kawasan Monas, Jakarta, terlihat memang para peserta tidak hanya berkumpul di kawasan Monas, tapi juga sampai ke wilayah Patung Kuda, dan juga saat ini ada mobilisasi masyarakat yang juga terus berdatangan ke kawasan Monas, Jakarta. Kembali ke Pak Anan mencermati tadi juga ada orasi dari tokoh-tokoh bangsa, kemudian juga dinyatakan bahwa sebenarnya sejarah panjang antara Indonesia dan juga Palestina sejak zaman Bung Karno, bahkan Bung Karno dengan tegas selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan berarti kita tetap akan berdiri tegak bersama Palestina dan juga memerangi penjajah Israel begitu ya. Sejauh ini sampai dengan saat ini juga pemerintah Indonesia tetap konsisten memberikan bantuan, memberikan ruang untuk berdiskusi dengan negara-negara di dunia untuk segera melakukan gencatan senjata sendiri. Seperti apa, Pak Anan? Ya, kita jangan sampai melupakan sejarah bahwa negara yang paling pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Ya, ini yang harus selalu kita ingat bahwa jasa Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia pada waktu itu, negara di mana negara-negara Eropa pada waktu itu masih menolak proklamasi Bung Karno pada waktu itu, justru negara Palestina dengan berani pada waktu itu menyatakan bahwa mereka negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini bukti sejarah yang sampai sekarang harus konsisten kita jalankan sesuai dengan undang-undang dasar kita, bahwa seluruh penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Maka ya bangsa Indonesia siapapun itu, kita melihat bukan masalah isu agamanya ya, bukan masalah isu ideologi seseorang, tapi isu kemanusiaan, bahwa hak semua bangsa, hak semua negara, hak semua orang untuk bebas, untuk merdeka, untuk mempunyai negara. Selama Palestina belum diberikan kemerdekaannya, ya kejadian seperti ini akan terus terulang. Karena posisinya Palestina terjajah. Dan orang-orang yang terjajah siapapun itu bisa melakukan apapun dan bisa dilegalkan ketika mereka melakukan apapun untuk mengatakan membela diri. Ya, untuk membela diri. Maka apa yang dilakukan oleh misalnya Hamas pada 7 Oktober lalu itu bagian daripada mempertahankan diri. Kenapa mempertahankan diri? Karena Gaza juga mereka diblokade terus-menerus dari darat, dari udara, bahkan dari laut. Ini penjara terbesar. Penjara terbesar dengan penduduk 2,3 juta orang ya, dengan memanjang hampir 41 km dan melebar hampir 12 km. Maka ini penjara terbesar yang ada di dunia, yang mereka tidak bisa keluar, tidak bisa berbuat lebih daripada apa yang mereka bisa lakukan di jalur Gaza. Kemudian selain itu, apa yang terjadi di tepi barat juga menjadi kekhawatiran sendiri bagi para orang-orang Palestina, bangsa Palestina. Dimana kalau garis perang tahun 67, tepi barat yang di dalamnya ada Yerusalem, ada Al-Quds dan jalur Gaza itu merupakan wilayah teritorial Palestina. Tetapi pada perkembangannya adalah Israel terus melakukan pengembangan wilayah, ya pengambil alihan wilayah, pemukiman Yahudi ilegal, sampai akhirnya mereka memproklamirkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Israel. Pindah dari Tel Aviv, dan semua negara-negara Eropa mengakui, Amerika mengakui, mereka juga memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Ini yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena akhirnya Palestina akan hilang. Akhirnya cita-cita bangsa Palestina untuk mempunyai negara merdeka itu juga akan tidak ada. Nah, selama itu tidak ada, pasti akan terjadi konflik yang terus-menerus, dan akhirnya korbannya adalah kemanusiaan. Karena korbannya ya seperti sekarang kita tahu ya, 40% adalah anak-anak. Dari 9.500 itu 4.500-nya adalah anak-anak. Ini terlalu besar, masa depan sebuah bangsa akan hilang. Pembantaian, genosida yang sangat luar biasa, dan ada unsur kesengajaan. Maksudnya dalam sebuah perang itu kan ada etika perang, di mana rumah sakit gitu ya, tenaga medis, sekolah itu tidak boleh gitu ya, tidak boleh dalam semua konvensi perang di dunia itu tidak boleh. Tapi ini tidak ada etika dalam berperangnya. Semua tidak ada tempat aman di jalur Gaza. Rumah sakit dihabiskan, sampai Kementerian Kesehatan tadi mengatakan bahwa memang tujuan Israel adalah genosida, menghancurkan seluruh rakyat jalur Gaza tanpa kecuali. Jadi Israel ini bukan memerangi pejuang Hamas, tapi juga melainkan genosida yang dilakukan ya di bumi Palestina, di Gaza. Tidak hanya di wilayah Gaza, ternyata di West Bank, di tepi barat pun juga dilakukan hal yang serupa. Melakukan hal yang sama, terutama di Jenin, di tepi barat. Itu juga terjadi setiap hari konflik seperti itu. Pak Anan, kita juga sempat melihat sempat dibuka gerbang Rafah di sana, di mana ini menjadi satu-satunya cara untuk masuk dan keluar dari wilayah Gaza begitu ya. Baik bantuan, baik warga negara asing yang berada di Gaza untuk melakukan evakuasi dan lain sebagainya. Tapi saat ini kondisinya memang sudah ditutup
tertutup, sehingga apakah bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia ini bisa sampaikah ke wilayah Gaza? Ya, itu perlu perjuangan tersendiri, perlu lobby-lobby yang sangat kuat yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia kepada pihak-pihak yang terkait ya, bahwa untuk membuka perbatasan Rafah, satu-satunya gerbang internasional yang bisa masuk ke jalur Gaza, itu memerlukan izin yang sangat luar biasa, dan akhirnya memang kuasa sepenuhnya, walaupun itu ada di di Mesir, berbatasan dengan Mesir, kuasa sepenuhnya tentu ada di tangan Amerika, dan dalam hal ini ada di tangan Israel itu sendiri ya, bagaimana mereka bisa mengizinkan. Nah, mungkin lobby-lobby diplomatik, lobby-lobby politik di level internasional yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin bagaimana bantuan itu bisa masuk. Karena ketika pun sudah bisa masuk, belum tentu bisa juga menyebar di seluruh jalur Gaza. Itu mungkin hanya sampai ke jalur Gaza Selatan saja, di Khan Yunis. Sangat sulit untuk sampai ke Jabalia, karena Jabalia di bagian utara itu merupakan pusat perang darat ya, angkatan darat yang sekarang sedang berlangsung antara Israel dengan Palestina ya, antara Israel dengan Palestina. Saya tidak mau mengatakan antara Israel dengan Hamas, karena semua faksi perlawanan juga ikut di situ. Cuman mungkin media saja yang belum begitu mengetahui siapa saja faksi yang ikut berperang di jalur Gaza hari ini. Jadi ya, untuk menyampaikannya atau untuk menjamin menyampaikan bantuan sampai ke jalur Gaza perlu usaha-usaha yang sangat luar biasa. Tidak semudah kita memberikan bantuan ke tempat bencana yang ada di Indonesia misalnya dengan sangat mudah gitu ya, tapi ini memerlukan lobby-lobby politik yang sangat luar biasa, bergaining politik yang sangat luar biasa, supaya ada jaminan bantuan kita yang sangat besar itu bisa sampai ke jalur Gaza, bisa sampai kepada rakyat Palestina yang sangat membutuhkan. Baik, jadi ada kurang lebih 51,5 ton ya bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia untuk warga di Gaza Palestina. Semoga harapannya ini bisa segera sampai dan juga dirasakan dengan kondisi yang terbatas saat ini oleh warga Gaza sendiri. Kita juga akan memantau ini kondisi di Monas, di wilayah atau tempat aksi bela Palestina. Kita akan mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala berikut ini. Pada pagi yang bersinar ini, jutaan orang hadir di sini, saudara-saudara semuanya, dengan niat pertama untuk membantu, untuk mendoakan, untuk bersatu untuk kemerdekaan Palestina dan menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Pagi ini kita semua prihatin dan kita semua marah akan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan yang terjadi. Karena itu, marilah kita semua bersatu, paling sedikit mendoakan, membantu dan memperjuangkan akan kemerdekaan dan menghentikan semua akan kejahatan yang membinasakan dan pembunuhan besar-besaran di Palestina ini. Karena itu kita semua di sini, mari kita bersatu. Juga negara-negara Islam di Timur Tengah, di Arab, agar bersatu bersama-sama. Mari kita juga menyerukan Amerika menghentikan dukungannya kepada Israel. Dan Israel akan sadar akan kemanusiaan dan semua kita semua. Mari kita semua bersatu. Dan juga rakyat Palestina, tanpa persatuan sendiri di rakyat Palestina, maka perjuangan ini tidak akan berhasil. Kita semua di sini mendoakan semoga semua ini berakhir, semua kedamaian akan kita capai dan semua kembali kepada kemerdekaan yang kita cita-citakan. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat yel-yel kita tadi? Indonesia! 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 Baik, tadi kita juga sudah menyaksikan orasi yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala, kemudian juga akan dilanjutkan oleh Buya Anwar Abbas dan juga Kiai Haji Khalil Nafis. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita kembali saat lagi. Merdeka! Israel